Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan irasional atau sering disebut juga dengan pertidaksamaan bentuk akar pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10 semester ganjil. Tonton sampai akhir supaya kalian bisa memahami video ini dengan baik. Selanjutnya, untuk penyelesaian pertidaksamaan irasional atau bentuk akar, langkah-langkah menentukan penyelesaiannya sebagai berikut. 1. Kuadratkan kedua ruas, yaitu ruas kiri dan juga ruas kanan. Yang kedua, tentukan syarat fungsi dari f(x) dan gx-nya. Yang ketiga, susunlah interval nilai x pada garis bilangan. Selidiki nilai X yang memenuhi untuk menjawab permasalahan dalam soal dan tentukan irisan. Yang keempat adalah menuliskan himpunan penyelesaian. Nah, ada 4 langkah untuk menyelesaikannya. Bentuk yang pertama, di sini ada bentuk pertidaksamaan akar f(x) lebih dari c dengan f(x) lebih dari atau sama dengan 0. Untuk contoh soal 1, tentukan himpunan penyelesaian dari akar x-2 lebih dari 3. Langsung kita bahas. Untuk langkah pertama adalah kuadratkan kedua ruas. Nah, untuk ruas kiri ada akar x-2, ruas kanan ada 3. Kita kuadratkan berarti akar x-2 kuadrat lebih dari 3 kuadrat. Kiri dan kanan sama-sama dikuadratkan. Untuk ruas kiri kita kuadratkan, bentuk akar dikuadratkan, maka akarnya hilang sehingga menjadi x-2 lebih dari 3 kuadrat 9. Maka jelas nilai x-nya lebih dari, min 2 di sini pindah ruas ke kanan berarti jadi plus 2. 9 plus 2 adalah 11. X lebih dari 11. Nah, langkah yang pertama sudah ketemu, selanjutnya langkah kedua. Kita tentukan syarat untuk f(x)-nya. Nah, f(x) lebih dari atau sama dengan 0, maka jelas x-2 di sini f(x)-nya x-2 lebih dari atau sama dengan 0, maka x lebih dari atau sama dengan 2. Sudah terbentuk langkah pertama dan langkah kedua. Selanjutnya langkah ketiga membuat garis bilangan dan menentukan irisan. Garis bilangan yang diperoleh dari pertidaksamaan langkah pertama dan langkah kedua. Nah, untuk garis bilangannya di sini ada 2 bilangan yaitu 2 dan 11, otomatis 2 letaknya di kiri karena lebih kecil dari 11. 11 letaknya di kanan. Selanjutnya kita tentukan nokta untuk 11. Nah, 11 di sini tandanya adalah lebih dari, tidak ada sama dengannya. Berarti noktanya adalah terbuka. 2 kita lihat di sini ada sama dengannya, berarti noktanya tertutup. Nah, di sini terbuka dan tertutup. Selanjutnya di sini kita lihat untuk yang pertama x lebih dari 11 berarti 11 bergerak ke kanan. Kemudian x lebih dari atau sama dengan 2. Lebih dari berarti 2 juga bergerak ke kanan. X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, untuk menentukan irisannya kita lihat di sini ada satu garis yang melewati 2 dan 11. Kemudian untuk 11 di sini 11 ke kanan dilewati oleh 2 buah garis. Nah, maka untuk menentukan himpunan penyelesaiannya yaitu untuk daerah yang dilewati garis terbanyak. Nah, di sini terbanyak dilewati 2 buah garis sehingga inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Menentukan HP daerah yang dilewati garis terbanyak. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 11 ke kanan. Dilihat di sini noktanya terbuka berarti X lebih dari 11 atau dibaca X sedemikian hingga X lebih dari 11, X anggota bilangan real seperti itu. Bentuk yang kedua, bentuk pertidaksamaan akar f(x) lebih dari atau sama dengan c dengan f(x) selalu lebih dari atau sama dengan 0. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari akar x-4
lebih dari atau sama dengan 1. Nah, kita bahas langkah pertama, kuadratkan kedua ruas. Nah, kita kuadratkan akar X-4 kuadrat lebih dari atau sama dengan 1 kuadrat. Dikuadratkan akarnya hilang menjadi X-4 lebih dari atau sama dengan 1 diperoleh X lebih dari atau sama dengan min 4. Berarti pindah ruas jadi 4, 4 plus 1 hasilnya adalah 5. Langkah kedua, cari nilai fx lebih dari atau sama dengan 0. Fx itu yang berada di bawah tanda akar ini. X-4 lebih dari atau sama dengan 0 sehingga X lebih dari atau sama dengan 4. Langkah ketiga yaitu membuat garis bilangan dan juga menentukan irisannya. Nah, di sini ada 4 dan 5, otomatis 4, 5, berarti 4 di kiri, 5 di kanan. Yang 5 di sini lebih dari sama dengan 4 lebih dari atau sama dengan berarti kedua-duanya noktanya tertutup, baik 4 maupun 5. Untuk L1 berarti X lebih dari atau sama dengan 5, berarti 5 bergerak ke kanan. Kemudian yang L2 lebih dari X lebih dari atau sama dengan 4, berarti juga ke kanan 4. Lebih dari atau sama dengan 4 ke kanan juga. Nah, selanjutnya untuk menentukan himpunan penyelesaian yaitu daerah yang dilewati garis terbanyak. Nah, garis terbanyaknya di sini adalah 2 buah garis sehingga HP-nya adalah 5 ke kanan. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah ini tertutup berarti X lebih dari atau sama dengan 5. Di sini X-nya anggota bilangan real. Nah, itu untuk contoh soal kedua. Kita lanjut bentuk pertidaksamaan akar fx kurang dari c dengan fx lebih dari atau sama dengan 0. Nah, bentuk yang selanjutnya. Contoh soal 3, tentukan himpunan penyelesaian dari akar X plus 1 kurang dari 4. Kita jawab untuk langkah pertama, kuadratkan kedua ruas. Berarti akar X plus 1 dikuadratkan kurang dari 4 kuadrat. Dikuadratkan berarti X plus 1 kurang dari 4 kuadrat 16, sehingga diperoleh X kurang dari, ayo berapa? Ya, benar sekali, 15. X kurang dari 15 yaitu 16 plus 1 pindah ruas jadi min 1. 16 min 1 hasilnya adalah 15. Itu untuk L1. L2 adalah langkah kedua yaitu cari nilai fx lebih dari atau sama dengan 0. Fx-nya adalah X plus 1. Benar sekali, X plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Maka X lebih dari atau sama dengan min 1. Langkah ketiga, membuat garis bilangan dan menentukan irisan. Nah, di sini ada min 1 dan 15. Otomatis min 1 letaknya di kiri, 15 letaknya di sebelah kanannya. Kita lihat untuk 15 kurang dari, berarti noktanya terbuka. Kemudian min 1 lebih dari atau sama dengan, berarti noktanya tertutup. Seperti ini. Untuk X kurang dari 15, berarti dari 15 kurang dari, berarti bergerak ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian untuk min 1 lebih dari, berarti lebih dari bergerak ke kanan. Nah, seperti ini. Min 1 bergerak ke kanan. Ini adalah X lebih dari atau sama dengan min 1. Maka jelas HP-nya adalah yang dilewati garis terbanyak. Min 1 ke kiri hanya 1. 15 ke kanan hanya 1 garis, maka yang dilewati 2 garis adalah antara min 1 dan juga 15. Untuk HP yang berada di antara, nah di seperti ini yang berada berwarna biru, ini adalah HP-nya. Maka untuk HP ditulis dengan, nah antara min 1 dan 15 berarti X sedemikian hingga min 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 15, X anggota bilangan real. Min 1 tertutup berarti ada sama dengannya, 15-nya terbuka berarti di sini hanya kurang dari saja. Min 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 15, X anggota bilangan real. Jadi kalau ada seperti ini, X-nya berada di tengah, atau bisa juga dibaca
X lebih dari atau sama dengan min 1 kurang dari 15. Nah, seperti itu. Bentuk selanjutnya yaitu bentuk pertidaksamaan. Nah, akar fx kurang dari akar gx dengan fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx-nya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sama-sama bentuk akar. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari akar x min 1 kurang dari akar 3 min x. Nah, kita jawab langkah pertama, kuadratkan kedua ruas. Berarti akar x min 1 kuadrat kurang dari akar 3 min x kuadrat. Dikuadratkan akarnya hilang sehingga menjadi x min 1 kurang dari 3 min x. X-nya pindah ruas ke kiri semua, maka menjadi min x pindah jadi plus x ya. Plus x di sini plus x lagi jadinya 2x kurang dari 3 min 1 pindah ruas ke kanan berarti plus 1. 3 plus 1 adalah 4 sehingga x kurang dari 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2x kurang dari 2. Langkah kedua, cari nilai fx karena di sini kiri dan kanan bentuk akar, maka fx-nya berarti yang ini lebih dari sama dengan 0, gx-nya juga lebih dari sama dengan 0. X min 1 lebih dari atau sama dengan 0. Ini untuk fx-nya yang ini ya. Berarti x lebih dari sama dengan 1. Gx-nya berarti 3 min x. 3 min x lebih dari atau sama dengan 0. Min x lebih dari atau sama dengan 3 pindah ruas jadi min 3. Karena di sini sama-sama dikali dengan negatif 1, maka tanda pertidaksamaannya di sini dirubah ya, dibalik. Berarti lebih dari sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Sehingga menjadi x kurang dari atau sama dengan 3. Sama-sama dikali negatif 1, maka tanda pertidaksamaan dibalik ya, lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Nah, untuk L1 dan L2 sudah ada. Lanjut ke L3 membuat garis bilangan dan menentukan irisan. Nah, di sini ada 3 pertidaksamaan. Untuk angkanya di sini adalah 1, 2, dan juga 3. Nah, untuk 1 jelas di sini 1 ada sama dengannya berarti tertutup. 2 kita lihat kurang dari saja berarti terbuka. 3 kita lihat ada sama dengannya berarti tertutup. Nah, selanjutnya untuk x kurang dari 2 berarti kurang dari 2 berarti 2 bergerak ke kiri. Nah, selanjutnya lebih dari atau sama dengan 1 x-nya berarti bergerak ke kanan. Nah, kita perpanjang sini. Kemudian 3, x kurang dari atau sama dengan 3 berarti 3 bergerak ke kiri. Benar sekali. Nah, untuk HP-nya himpunan penyelesaian yaitu untuk daerah yang dilewati garis terbanyak. Mana garis terbanyaknya adalah ini 2. Terus di sini 3. Kemudian ini 2, ini 1. Berarti jelas terbanyaknya adalah 3, yaitu antara 1 dan 2. Nah, ini daerah yang berwarna biru ini adalah HP-nya. Antara 1 dan 2, maka jelas HP-nya ditulis dengan X sedemikian hingga 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 2. X anggota bilangan real. Nah, ini 1 di sini 2. Kita lihat tertutup berarti ada sama dengannya. Terbuka berarti hanya kurang dari saja. Selanjutnya, bentuk pertidaksamaan akar fx kurang dari c dengan fx lebih dari atau sama dengan 0. Untuk contoh soalnya di sini adalah contoh soal kelima, berbeda dengan contoh soal 1 dan juga contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar 9x plus 3 per 2x min 1 kurang dari 2. Nah, di sini di bawah tanda akar bentuknya adalah pecahan.
Bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk langsung saja. Untuk L1, langkahnya sama, yaitu kuadratkan kedua ruas. Sehingga di sini untuk akar 9x plus 3 per 2x min 1 kurang dari 2 dikuadratkan, akarnya hilang sehingga menjadi 9x plus 3 per 2x min 1. Untuk ruas kanan, 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Nah, maka bentuk pertidaksamaan irasional ini kalau kita lihat akan menjadi bentuk pertidaksamaan rasional. Nah, masih ingat ya untuk pertidaksamaan rasional pertemuan sebelumnya. Nah, 4 di sini pindah ruas ke kiri akan menjadi min 4 sehingga ruas kanan menjadi 0. Kita selesaikan di sini, samakan penyebutnya. Menjadi 9x plus 3 per 2x min 1 tetap, kemudian di sini min 4 menjadi min 4 dikali dengan penyebutnya adalah 2x min 1 per 2x min 1 kurang dari 0. Kita hitung 9x plus 3, di sini min 4 kali 2x adalah min 8x, kemudian di sini ada min 4 dikali dengan min 1, berarti hasilnya adalah plus 4. Per penyebutnya sudah sama ya, yaitu 2x min 1 kurang dari 0. Kita hitung di sini 9x min 8x berarti x. 3 plus 3 plus 4 berarti plus 7, berarti menjadi x plus 7 per penyebutnya 2x min 1 kurang dari 0. Selanjutnya kita tentukan di sini x plus 7-nya sama dengan 0, berarti pembuat 0-nya adalah x sama dengan min 7. Untuk penyebutnya 2x min 1 jelas tidak sama dengan 0, maka x-nya tidak sama dengan setengah. Kita buat garis bilangannya min 7 dan juga setengah. Nah, min 7 setengah, karena di sini adalah kurang dari, maka semuanya adalah terbuka. Min 7 dan juga setengah, kita tentukan daerahnya, kita uji antara negatif dan juga positif, kita bisa mengujinya dengan angka 0. Kita masukkan ke pertidaksamaan yang terakhir ini. Di 0 plus 7 nilainya adalah plus 2x, 2 kali 0 min 1 berarti min 1 negatif. Positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Berarti yang tengah di sini adalah negatif, maka kanan kirinya di sini adalah positif. Kita masukkan misalnya di sini 1 ya. Berarti jelas 1 tambah 7 8, 2 kali 1 2 min 1 1, semuanya positif. Nah, untuk daerah kurang dari, maka daerah yang memenuhi adalah yang berada di tengah. Seperti ini, antara min 7 dan juga setengah. Selanjutnya, ini baru L1 atau langkah pertama. Nah, langkah kedua adalah cari nilai fx lebih dari atau sama dengan 0. Fx yang berada di bawah tanda akar. Berarti 9x plus 3 per 2x min 1 lebih dari atau sama dengan 0. Menjadi rasional lagi ya. Jelas di sini untuk pembuat 0 pembilang 9x plus 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 1/3. Untuk pembuat 0 penyebut jelas di sini 2x min 1 penyebut tidak sama dengan 0, berarti x tidak sama dengan setengah. Selanjutnya kita buat garis bilangan min 1/3 di kiri, setengahnya di kanan, otomatis ya. Untuk daerahnya di sini min 1/3 ada sama dengannya, di sini adalah tertutup. Nah, untuk setengah di sini selalu terbuka, karena apa? Karena letaknya di penyebut. Penyebut berarti x tidak sama dengan setengah. Penyebut selalu apa? Tidak boleh sama dengan 0, sehingga di sini harus tidak sama dengan. Untuk himpunan penyelesaiannya di sini kita lihat antara negatif dan positif, kita bisa mengujinya 0. Kita masukkan ke sini 9 kali 0 plus 3 berarti hasilnya 3, positif 3. 0 min 1 berarti min 1, positif dibagi negatif adalah negatif.
negatif, berarti yang tengah negatif, yang kanan kirinya adalah positif. Lebih dari atau sama dengan, berarti daerah yang memenuhi adalah setengah ke kanan, min sepertiga ke kiri. Nah, untuk langkah ketiga adalah membuat garis bilangan dan menentukan irisannya. Nah, di sini ada dua garis bilangan dari syarat 1 atau langkah 1 dan juga syarat atau langkah kedua. Kita tentukan irisan dari dua garis bilangan ini. Nah, untuk min 7 dan setengah. Nah, min 7 dan setengah tadi yang memenuhi adalah antaranya. Kemudian selanjutnya ada min sepertiga. Ini adalah tertutup min sepertiga, berarti letaknya adalah di kirinya setengah dan di kanannya min 7. Lihat di sini tertutup. Kita lihat garis bilangannya adalah min sepertiga bergerak ke kiri ya, berarti min sepertiga ke kiri. Seperti ini. Selanjutnya setengah. Setengah di sini sudah sama ya. Setengah sudah ada. Yang untuk yang ini garis bilangannya bergerak ke kanan. Berarti setengah ke kanan. Maka jelas di sini untuk himpunan penyelesaian adalah irisan antara garis bilangan yang pertama dan kedua, yaitu yang memiliki atau dilewati garis terbanyak. Nah, ini min 7 ke kiri di sini 1. Di sini adalah 2 garis bilangan. Yang ini 1, yang ini 1. Berarti terbanyak adalah 2 antara min 7 dan min sepertiga. Kita lihat min 7-nya terbuka, min sepertiganya tertutup. Maka kita bisa menulis HP-nya di sini yang berwarna hijau. Berarti HP adalah min 7 kurang dari X kurang dari atau sama dengan min sepertiga X anggota bilangan real. Min sepertiganya tertutup, ada sama dengannya. Min 7-nya terbuka, berarti hanya kurang dari saja. Seperti itu. Nah, bentuk pertidaksamaan selanjutnya yaitu bentuk pertidaksamaan akar fx lebih dari atau sama dengan akar gx dengan fx lebih dari atau sama dengan 0, gx-nya lebih dari atau sama dengan 0. Contoh soalnya kelima yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari akar x kuadrat min x min 12 lebih dari atau sama dengan akar x plus 3. Kiri dan kanan sama-sama bentuk akar. Kita bahas langkah pertama, yaitu kuadratkan kedua ruas. Nah, dikuadratkan berarti akarnya hilang, berarti x kuadrat min x min 12 lebih dari atau sama dengan x plus 3. Kita pindah ruas ke kiri semua, sehingga ruas kanan menjadi 0, berarti x kuadrat min x min 12. Nah, di sini x-nya jadi min x yang ini ya, x kuadratnya ini, min x-nya ini. Yang x ini pindah ruas ke kiri juga jadi min x, kemudian min 12-nya ini. 3-nya pindah ruas ke kiri jadi min 3, lebih dari atau sama dengan 0. Kita hitung di sini, x kuadrat min x berarti menjadi min 2x. Berarti x kuadrat min 2x min 12 min 3 menjadi min 15, lebih dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan. Di sini menjadi x min 5 dikali x plus 3 sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0, x-nya sama dengan 5, atau x plus 3 sama dengan 0, berarti x-nya jelas sama dengan min 3. Nah, kita buat garis bilangannya min 3 dan juga 5, lebih dari atau sama dengan, berarti kedua-duanya tertutup. Kita tentukan HP-nya. Antara min 3 dan 5, kita ambil misalnya 0, berarti kita masukkan di sini. 0 kuadrat, 0, min 2 kali 0, 0, min 15, berarti min 15 negatif. Di sini positif, lebih dari atau sama dengan, berarti 5 ke kanan, min 3 ke kiri. Nah, langkah kedua, cari syarat fx dan juga gx-nya, yaitu fx lebih dari atau sama dengan 0 dan gx-nya lebih dari atau sama dengan 0.
fx berarti x kuadrat min x min 12 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kita faktorkan. Karena di sini bentuknya adalah kuadrat. Berarti x min 4 dikali x plus 3 sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Atau x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Kita tentukan berikutnya untuk gx-nya ya. Gx lebih dari sama dengan 0, berarti gx-nya adalah yang ini. X plus 3. X plus 3 lebih dari atau sama dengan 0, X lebih dari atau sama dengan min 3. Nah, selanjutnya kita tentukan garis bilangannya yang ini. Min 3 dan juga 4. Lebih dari atau sama dengan semuanya tertutup. Kita masukkan di sini ujinya adalah antara negatif dan positif. 0 masukkan di sini. 0 kuadrat min 0, 0 min 12 berarti di sini negatif, kanan kirinya adalah positif. Lebih dari atau sama dengan jelas yang memenuhi adalah daerah yang positif. 4 ke kanan, min 3 ke kiri. Nah, selanjutnya untuk garis bilangan yang pertama, kedua, dan juga ini nanti X lebih dari atau sama dengan min 3, kita akan tentukan irisannya, yaitu langkah ketiga, garis bilangan dan irisan. Nah, angkanya kita lihat di sini ada min 3, 5, min 3, 4, berarti min 3, 4, dan juga 5. Yang ini juga min 3. Untuk garis bilangan yang pertama, min 3 ke kiri, 5 ke kanan. Nah, seperti ini, min 3 ke kiri, 5 ke kanan dari garis bilangan yang pertama. Kemudian garis bilangan yang kedua, min 3 ke kiri lagi, kemudian 4-nya ke kanan. Nah, saya beri warna merah. Selanjutnya untuk yang terakhir di sini ada X lebih dari atau sama dengan min 3. Berarti min 3 lebih dari atau sama dengan, berarti bergerak ke kanan. Nah, jelas irisannya adalah HP-nya, yaitu daerah yang dilewati garis terbanyak. Ini 2, 1, sini 2, yaitu merah biru. Nah, yang ini ungu, merah, dan juga biru. Maka jelas HP-nya adalah, ya betul sekali, 5 ke kanan tertutup. Berarti HP ditulis dengan X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan 5. X anggota bilangan real yang dilewati garis terbanyak, yaitu 3 garis. Nah, seperti itu adalah contoh-contoh bentuk pertidaksamaan beserta pembahasannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selalu semangat dan semangat! Ya, saya kira cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.